Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita di malam minggu ini. Dan sebelum kita mulai, sejenak kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah ada di penghujung minggu ini dan kami ingin menutup minggu ini dengan bertadarusan. Berikan kami hikmat marifat-Mu ya Roh Kudus sehingga kami paham akan apa yang kami baca. Dan dengan ini kami semakin mengenal Tuhan dengan sungguh dan bisa menyenangkan hidup Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan di sepanjang hidup kami. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu biji mata Tuhan, sebelum kita membaca Kidung Agung pasal yang ke-6, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Shalom semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sejenak kita ambil waktu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama kembali kita nyanyi, saudara, menyembah Tuhan dalam roh kita. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir
untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Kami memuji-Mu dan menyembah-Mu, Yesus. Sembah syukur hanya untuk-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kau Allah yang hidup, penasehat ajaib kami, juru selamat kami. Yesus Tuhan, Yesus Allah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhanku. Kami sembah, kami agungkan, meninggikan nama-Mu senantiasa Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, kita akan membaca Kidung Agung pasal yang ke-6, Bapak Ibu ya. Sama-sama kita baca Kidung Agung pasal yang ke-6. Ya, ayat yang pertama. Kemana perginya kekasih-Mu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasih-Mu pergi, supaya kami mencarinya besertamu?
Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Perikop berikutnya, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Cantik engkau manisku seperti kota Tirza, Juwita seperti Yerusalem. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah, 5 pelipismu di balik telekungmu. Permaisurimu ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya? Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah. Melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku. Kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis Sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis Sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Haleluya, biji mata Tuhan. Terpujilah nama Tuhan ya saudara ya. Apa yang kita baca saudara? Ya, kembali kalau saya membaca dalam Kidung Agung ini ya bicara soal ya perasaan, ekspresi, kata-kata yang dituliskan dalam bahasa puji-pujian ya. Ini kan puji-pujian ya, saya rasa apa yang saya dapatkan sama saja dengan yang kemarin-kemarin. Bagaimana di sini seorang mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya. Ya besar kemungkinan laki-laki ini memang tidak lain tidak bukan adalah Salomo sendiri, saudara ya. Karena di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi ada kalimat dia sudah mempunyai berpuluh-puluh ya. Ada permaisuri, ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tapi raja ini, Salomo ini ya mencintai atau mengagumi, kalau kita baca tadi di ayat terakhir itu gadis Sulam ya. Ini lebih daripada yang lainnya. Dan bahkan permaisuri-permaisurinya, terus juga selir-selirnya juga mengagumi gadis Sulam ini. Ya kita tidak akan ngebahas gadis Sulam itu siapa. Ya itu kan sudah masuk dalam area tafsir mungkin ya. Butuh waktu untuk penggalian. Tapi yang saya dapatkan di sini bahwa ketika kita mencintai seseorang, mestinya yang kita cintai itu kita tempatkan di atas segala-galanya. Tentu tidak bisa kita tafsirkan bahwa kita harus punya, contohnya tadi 60 permaisuri, selir 80, bukan itu poinnya, tapi anggaplah itu adalah semua yang kita miliki, harta benda, kesukaan-kesukaan, hobi, dan seterusnya. Nah, kita harus menempatkan kekasih kita ini lebih dari segala-galanya. Kalau ini Pengkhotbah pasal yang ke-6 ini adalah analogi hubungan kita dengan Tuhan. Meskipun kita sebagai manusia, kita mencintai banyak hal, kita mengagumi banyak hal, kita suka melakukan banyak hal, tapi Tuhan harus kita tempatkan di atas segala-galanya juga kan. Nah ini yang coba harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya punya banyak mimpi, saya punya beberapa kesukaan-kesukaan. Tapi kalau urusan dengan Tuhan, urusan untuk melayani Tuhan, terlebih panggilan yang Tuhan berikan kepada saya, karunia yang Tuhan berikan kepada saya yakni mengajar, ya, itu pasti akan saya prioritaskan di atas segala-galanya. Ya, sampai-sampai meskipun saya tidak keluar kemana-mana, di sepanjang minggu saya
kesulitan untuk atur waktu untuk keluar gitu. Ya, saya merasa bahwa ya ada sesuatu juga yang harus saya perbaiki. Contohnya eh, waktu untuk menjenguk saudara-saudara yang sakit juga sulit juga untuk saya kerjakan hari-hari ini. Ya, saya tapi tidak diam ya, paling nggak saya video call, saya telepon. Tapi untuk cari waktu, apalagi kalau ada orang yang saya kenal dekat gitu ya, tapi sakitnya dengan posisi rumah saya cukup jauh gitu ya. Saya di Tangerang, misalnya yang sakit itu ada di wilayah Bogor atau di daerah Bekasi yang notabene harus melewati provinsi DKI dulu baru sampai ke sana. Jadi ini udah lintas provinsi. Kalau ditempuh perjalanan ya paling cepat 2 jaman baru sampai, pulang pergi 4 jaman, dengan kunjungan 1 jam berarti harus menyiapkan waktu 6 jaman gitu ya untuk amannya. Saya jujur kesulitan mengatur waktunya karena ada tanggung jawab saya ya, misalnya mempersiapkan materi pengajaran, juga tanggung jawab saya sebagai seorang ayah yang masih dibutuhkan untuk anak-anak saya gitu ya. Hal-hal seperti ini ya sulit kita atur waktu ya. Ya mungkin kalau masih di wilayah Serpong dan sekitarnya masih bisa kita atur ya. Tapi kalau sudah cukup jauh ya ini yang agak sulit Bapak Ibu. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang kita pelajari hari ini, ya kita harus tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita sudah punya suami atau istri, kita harus prioritaskan mereka di atas segala-galanya. Maka kata cerai, kata pisah itu mestinya nggak ada dalam kosakata kita. Masalah boleh ada, problematika hidup boleh ada, tapi ya mesti kita selesaikan dengan kepala dingin gitu. Ya. Jadi terlebih juga dengan hubungannya dengan Tuhan. Saya nggak pernah sih merasa dikecewakan Tuhan gitu. Saya selalu melihat situasi meskipun berat buat saya langsung taruh di dalam kesempatan pertama bahwa rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Langsung dalam kesempatan saya yang pertama, saya langsung menaruhkan di pikiran saya bahwa Tuhan pasti akan bekerja menolong saya karena saya sudah berusaha melakukan hal yang terbaik. Nah dengan hal itu saya tidak pernah tuh kecewa sama Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi andai kata saudara pernah merasa kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, ya, coba tetap tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan kecewa pada Tuhan karena satu hal langsung merusak semua image-mu tentang Tuhan. Langsung membuat memori indahmu dengan Tuhan di masa lalu hilang begitu saja. Makanya saya lebih suka kesaksian kita mengalami Tuhan itu nggak perlu digembar-gemborkan. Bagus sih memang jadi kesaksian, tapi jauh lebih bagus kalau kita simpan dulu dalam sanubari kita yang paling dalam. Sehingga ke depan ketika kita punya masalah, kita ingat gitu. Ya. Daripada kita punya pengalaman dengan Tuhan, kita langsung keluar-keluar kemana-mana, tapi di masa depan kita lupa bahwa kita punya kesaksian itu yang sudah didengar oleh banyak orang. Lucu kan, kita sudah bersaksi di mana-mana, bahkan di gereja, bahwa kita mengalami Tuhan, diberkati Tuhan, Tuhan memberkati kita, Tuhan berikan mujizat kepada kita. Tapi di kemudian hari, orang-orang yang mendengarkan kesaksian kita di masa lalu itu melihat bahwa kita mengutuki Tuhan. Kita bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Kita mencerminkan diri sebagai orang yang tidak punya kesaksian apapun bersama dengan Tuhan di masa lalu. Ini kan aneh, jadi batu sandungan. Akhirnya ke depan kita nggak mungkin bisa jadi terang dan garam, itu nggak mungkin. Orang yang sudah melihat kita berubah, ya, itu tidak akan bisa percaya kepada kita dan percaya pada kesaksian kita berikutnya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, belajarlah jadi orang yang bisa melihat dan memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Juga melihat dan memposisikan pasangan nikah kita di atas segala-galanya, di atas yang lainnya. Seperti Kidung Agung pasal 6 ini menggambarkan bagaimana seorang mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya sedemikian rupa. Ya.
dan mengekspresikan rasa cintanya itu sehingga diketahui oleh yang lainnya. Semoga Bapak Ibu bisa mencintai di atas segalanya dan mengekspresikan cintamu itu kepada banyak orang, terlihat oleh banyak orang, sehingga orang akhirnya memberi respek dan menghormati siapa yang kau cintai. Semoga diberkati. Kita turunkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah bertadarusan di malam minggu ini. Singkat memang, tapi kami percaya kami lewat pertolongan Roh Kudus akan bisa menempatkan yang kami cintai lebih tinggi, sehingga orang-orang melihat ekspresi cinta kami ini dan akhirnya menghormati yang kami cintai itu. Tolong kami Roh Kudus, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu mata Tuhan, sampai jumpa di tadarusan minggu depan, dan jangan lupa hari Minggu besok beribadah di jam 6 dan juga jam 11. Saya akan melanjutkan materi-materi khotbah seri saya, yakni tentang eksposisi kitab Kejadian pasal pertama dan juga tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya pastikan kalau kau mengikuti dan mau belajar, kau pasti akan diberkati luar biasa. Sampai jumpa, God bless you.